Pada saat bepergian, pernahkah kalian melihat spanduk ucapan selamat untuk memperingati hari raya suatu agama? Hal ini merupakan salah satu wujud pengakuan bangsa Indonesia terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan masyarakatnya. Keberagaman agama di Indonesia telah menjadi simbol kebinekaan Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat belajar untuk saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Hal ini diperkuat dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama dan Beribadah. Seperti apa dan bagaimana kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia? Mari simak pembahasannya berikut ini. Indonesia menjamin kemerdekaan untuk beragama dan berkepercayaan, tetapi hal ini tidak sama dengan kebebasan mutlak dalam mengekspresikan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Artinya, kebebasan beragama tidak berarti bahwa kita dapat melecehkan atau merendahkan agama lain. Oleh karena itu, setiap masyarakat harus memahami makna dan batasan-batasan dari kemerdekaan beragama dan berkepercayaan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih dan melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya tanpa ada paksaan dari siapapun, baik oleh pemerintah, pemuka agama, masyarakat, maupun orang tua. Pada prinsipnya, tidak ada tuntunan dalam suatu agama yang memaksa umatnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama yang telah menganut suatu agama. Akan tetapi, kemerdekaan beragama tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau kebebasan untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, kita tidak boleh menganut paham yang tidak mengakui adanya Tuhan atau ateisme. Kemerdekaan beragama juga tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Contohnya, kita tidak boleh memancing diskusi dengan tujuan mencari kesalahan agama lain dan tidak boleh memberikan sikap negatif kepada agama lain. Selain itu, kemerdekaan beragama tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing. Contohnya, kita tidak boleh masuk dan beribadah di tempat ibadah agama lain tanpa mengindahkan aturan agama tersebut atau mencampur adukan semua ajaran agama atau sinkretisme. Pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, serta sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga turut memperkuat kemerdekaan beragama di Indonesia karena menyatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan kata lain, seluruh warga negara Indonesia berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Agar dapat mewujudkan ketentuan tersebut, kita memerlukan beberapa hal sebagai berikut. Pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara, contohnya, pemerintah Indonesia mengakui adanya 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sehingga agama lain tidak diizinkan di Indonesia. Kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Contohnya, seleksi masuk perguruan tinggi negeri dapat diikuti oleh semua warga negara Indonesia, bukan hanya bagi pemeluk agama tertentu. Kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya. Jika terjadi perubahan agama, yang bersangkutan memiliki kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang dikehendakinya. Artinya, seseorang dengan kesadarannya sendiri berhak untuk memilih dan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Contohnya,
Seseorang dapat dengan bebas dan tanpa paksaan meninggalkan agama yang telah dipeluknya sejak kecil, kemudian memeluk agama baru yang diyakininya. Negara wajib untuk melindungi haknya tersebut. Kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum. Hal ini dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah dan kegiatan yang berhubungan dengan eksistensi setiap agama. Artinya, setiap agama bebas dan berhak untuk melakukan kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran agama. Contohnya, saat perayaan hari raya suatu agama, pemerintah mengerahkan aparat kepolisian dan TNI ke tempat ibadah agama yang bersangkutan untuk melakukan pengamanan dan menangkal aksi terorisme. Kedua, membangun kerukunan umat beragama. Keberagaman agama di Indonesia tidak boleh menjadi hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kita memerlukan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah sikap umat beragama dalam mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Contohnya, masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan agama saling bahu-membahu dalam menjaga ketertiban saat hari raya keagamaan. Dalam kerukunan beragama, Indonesia mengenal konsep tri-kerukunan umat beragama yang terdiri atas kerukunan antarumat seagama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. Kerukunan antarumat seagama, artinya setiap umat seagama memiliki kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menoleransi adanya perbedaan. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak boleh saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling menoleransi perbedaan yang tidak menyimpang dari ajaran agama. Kerukunan antarumat beragama, artinya mempersatukan dan mengeratkan hubungan antara umat berbeda agama dalam pergaulan di masyarakat, tetapi tetap tidak mencampur adukan ajaran agama. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah pelaksanaan dialog antar umat beragama yang membahas kerukunan dan perdamaian hidup dalam masyarakat. Intinya, setiap agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Artinya, kehidupan beragama masyarakat tidak terlepas dari aturan pemerintah setempat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agama masing-masing, tapi harus menaati hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya, merayakan hari besar keagamaan yang ditetapkan pemerintah, menaati peraturan untuk tidak melakukan upacara keagamaan di tempat ibadah jika terjadi pandemi, dan memanjatkan doa bagi para pejabat pemerintahan. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bahwa kemerdekaan beragama di Indonesia sudah diatur dalam pasal 28E, pasal 28I, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan beragama adalah hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Kemerdekaan beragama tidak diartikan sebagai kebebasan untuk tidak beragama dan tidak sebagai kebebasan untuk memaksakan ajaran agama kepada orang lain. Kerukunan umat beragama memiliki 3 konsep, yaitu kerukunan antarumat seagama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. Sebagai seorang pelajar, sudah sepatutnya kita menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama. Salah satu langkah yang mudah dilakukan adalah tidak mencela agama lain.